Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan video pembelajaran terkait akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau accounting for joint product and byproduct. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Malik Putri dengan NIM 1962226 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 3. Saya merupakan mahasiswi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Mata kuliah kali ini adalah akuntansi biaya 1 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Charlie Marlinda SEMAK CA. Agenda pembahasan untuk materi ini ialah pengertian produk bersama, pengertian produk sampingan, karakteristik produk bersama, perbedaan produk bersama dan produk sampingan, akuntansi untuk produk bersama, akuntansi untuk produk sampingan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian produk bersama. Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama, dan masukan atau input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Contoh, pabrik penyulingan minyak mentah atau crude oil menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, kerosin, minyak diesel atau solar, minyak bakar, minyak tanah, dan lain-lain. Pengertian produk sampingan. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk, disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas, dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Contoh, pada pabrik penggergajian kayu, kayu lapis dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk bersama yang dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Kedua, produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. 3. Dalam proses produksi produk bersama dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisah produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Keempat, ketika produk bersama telah melewati split off atau titik pisah, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Beberapa sudah bisa langsung dijual, beberapa masih perlu diolah untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Itulah mengapa harganya relatif sama dengan kemungkinan berbeda yang kecil dalam kapasitas yang tidak terlalu besar. Perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Pertama, sisi nilai jual serta kuantitasnya. Nilai jual dan kuantitas dari produk bersama tidak bisa ditentukan lebih besar atau lebih kecil karena semua produk relatif sama. Sedangkan produk sampingan dapat dipastikan akan memiliki nilai jual serta kuantitas yang lebih sedikit karena dihasilkan dari pembuatan produk utama. Kedua, produk bersama tidak harus diolah lebih lanjut sebelum dijual, walaupun tak menutup kemungkinan beberapa produk bersama harus diolah lagi agar berkualitas lebih baik. Sedangkan produk sampingan harus diolah lagi agar bisa dijual dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Ketiga, metode hitung biaya produk. Produk bersama memanfaatkan 3 jenis metode, yaitu metode harga pasar, metode unit kuantitas, dan metode harga pokok per unit. Sedangkan
Produk sampingan hanya menggunakan dua jenis metode, yaitu metode tanpa harga pokok atau tidak menghitung harga pokok produk sampingan, dan metode dengan harga pokok atau menghitung harga pokok produk sampingan. Akuntansi untuk produk bersama. Perusahaan yang menghasilkan produk bersama pada umumnya menghadapi masalah pemasaran berbagai macam produknya, karena masing-masing produk mempunyai masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode pengalokasian biaya produk bersama, yaitu pertama, metode nilai pasar atau nilai jual relatif, kedua, metode nilai pasar saat split off point, ketiga, metode rata-rata tertimbang, keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Akuntansi untuk produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk produk sampingan digolongkan menjadi: pertama, metode yang hanya pencatatannya mengenai hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut. Kedua, metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduksi dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah atau split off. Titik pisah adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasa disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas, dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Pembedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Sekian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.